Deskripsi masalah. Sering kita jumpai keterangan tentang anjuran memperbanyak langkah untuk menuju tempat-tempat kebaikan, seperti mendatangi masjid pada saat Jumatan, menghadiri majelis taklim serta ziarah makam. Karena di sana kita bisa memperoleh pahala di setiap langkahnya, sebagaimana kutipan sebagian hadits berikut. من حضر مجلس العلم في رمضان كتب الله تعالى بكل قدم عبادة سنة ويكون معي تحت العرش. Bahkan semakin banyak kita melangkahkan kaki, akan semakin banyak pula nilai-nilai ibadah bonus yang dapat kita raih. Sehingga rugi rasanya, jika dalam menuju tempat kebaikan kita malah memilih jalur pintas. Jadi, tak perlu diherankan jika untuk menuju tempat tujuan ibadah justru kita disunahkan untuk melintasi jalur yang lebih jauh. Namun yang masih membutuhkan kajian ulang adalah ketika saat kita berangkat menggunakan alat transportasi seperti halnya mobil, sepeda motor dan lain-lain, yang tentunya dalam hal ini sedikit, bahkan minim sekali langkah kaki yang kita langkahkan sehingga seakan sedikit pula pahala yang bisa kita dapatkan. Pertanyaan A. Apakah menuju ke tempat-tempat ibadah dan kebaikan dengan menggunakan alat transportasi juga bisa menghasilkan nilai pahala seperti pahalanya berjalan kaki? Jawaban A. Nilai pahala berjalan kaki menuju tempat-tempat ibadah dan kebaikan lebih besar daripada menggunakan alat transportasi, jika jarak tersebut bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan tanpa menimbulkan masyakot. Namun perlu diketahui bahwa menggunakan alat transportasi juga memiliki nilai positif lain yang bisa bernilai pahala, seperti mentasarufkan harta untuk kebaikan, memberi tumpangan kepada orang lain dan lain-lain. Referensi 1. Fathul Muin, Juz 2 halaman 89. ويسن الذهاب إلى المصلى في طريق طويل ماشيا بسكينة والرجوع في طريق آخر قصير وكذا في كل عبادة ويكره عدو إليها كسائر العبادات إلا لضيق وقت فيجب إذا لم يدركها إلا به إلى أن قال ويستثنى منها النسك فإن الركوب فيه أفضل كما يأتي في بابه. Disunahkan pergi ke tempat sholat dalam jalan yang panjang dalam kondisi berjalan dengan tenang dan pulang dalam jalan lain yang lebih pendek. Begitu juga dalam semua ibadah. Makruh berlari menuju sholat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, kecuali karena sempitnya waktu. Maka wajib berlari jika memang tidak bisa menjumpai sholat kecuali dengan berlari. Sampai pengarang berkata dikecualikan dari ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah haji. Maka naik kendaraan dalam ibadah haji itu lebih utama sebagaimana keterangan yang ada dalam bab haji. 2. Al-Tahzib fi al-Fiqh al-Syafi'i, Juz 2 halaman 351. ويستحب أن يأتيها ماشيا وكذلك إلى العيد والجنازة وعيادة المريض إلى أن قال ولأنه إذا مشى تكتب خطواته فيكثر ثوابه ولا يسعى لقوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فأتوها تمشون ولا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة. وإن كان به عذر لا بأس أن يركب وتسير دابته على هيئته. Dan disunahkan mendatangi sholat Jumat dengan kondisi berjalan kaki. Begitu juga ke sholat hari raya, sholat jenazah dan menjenguk orang sakit. Sampai pengarang berkata, dan karena sesungguhnya seseorang jika berjalan kaki maka akan dicatat semua langkah-langkah kakinya, sehingga menjadi banyak pahalanya. Dan tidak boleh berlari karena ada sabda Nabi, jika sholat ditegakkan maka datanglah kalian semua pada sholat tersebut dengan kondisi berjalan kaki dan tetaplah tenang kalian semua. Jika ada uzur pada seseorang maka boleh baginya untuk berkendara dan menjalankan hewan kendaraannya sesuai kondisinya. 3. Raudhah al-Thalibin, Juz 2 halaman 76. فرع السنة لقاصد العيد المشي فإن ضعف لكبر أو مرض فله الركوب وللقادر الركوب في الرجوع ويستحب للقوم أن يبكروا إلى صلاة العيد إذا صلوا الصبح ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة.
والسنة للإمام أن لا يخرج إلا في الوقت الذي يصلي فيه، فإذا وصل المصلى شرع في صلاة العيد، ويستحب للإمام أن يؤخر الخروج في عيد الفطر قليلا، ويعجل في الأضحى. Submasalah, kesunahan bagi orang yang berniat pergi sholat hari raya adalah berjalan kaki. Jika dia tidak mampu berjalan kaki karena tua atau sakit, maka boleh baginya untuk berkendara. Dan kesunahan bagi orang yang mampu berjalan kaki maka berkendara saat pulang. Dan disunahkan bagi kaum untuk berangkat pagi ke sholat hari raya. Jika mereka sudah melakukan sholat subuh, maka hendaknya mereka mengambil tempat duduknya dan menunggu sholat. Sunnah bagi imam untuk tidak keluar kecuali dalam waktu di mana dia akan melakukan sholat. Sehingga jika dia telah sampai pada tempat sholat maka segera melakukan sholat hari raya, dan disunahkan bagi imam untuk sedikit memperlambat keluar untuk sholat hari raya fitri dan mempercepat keluar untuk sholat hari raya kurban. Pertanyaan: B. Jika memang mendapatkan pahala pula, lantas bagaimanakah tolok ukurnya? Mengingat jika dengan berjalan kaki, caranya cukup dengan setiap hitungan langkahnya. Jawaban: B. Untuk masalah tolok ukurnya hanya Allah yang lebih mengetahuinya, karena urusan pahala bersifat tauqifi dan menjadi hak prerogatif Allah Ta'ala. Referensi: 1. Tuhfah Al-Ahwazi, Juz 3 halaman 394. وثانيها أن المراد بقوله وأنا أجزي به أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعفت من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله إلا الصيام، فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. Nomor duanya bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi, dan saya Allah yang akan membalasnya, adalah bahwa saya Allah yang sendirian mengetahui ukuran pahala dan kelipatan pahala kebaikan-kebaikannya. Adapun ibadah-ibadah selain puasa, maka sungguh sebagian manusia bisa melihatnya. Imam Qurtubi berkata, arti sabda Nabi tersebut adalah bahwa beberapa amal tersebut sungguh telah dibuka ukuran-ukuran pahalanya untuk manusia, dan bahwa beberapa amal tersebut menjadi berlipat mulai dari 10 sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang dikehendaki Allah kecuali puasa. Maka sesungguhnya Allah memberi pahala puasa tanpa ada ukurannya. 2. Syar al-Suyuti li Sunan An-Nasai, Juz 4 halaman 1. قال: هذا وجه الحديث عندي، والحديث المذكور رواه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: ولو صح لكان قاطعا للنزاع، وقد ارتضى هذا الجواب المازري وابن الجوزي والقرطبي. الثاني معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله إلا الصيام، فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. Imam Suyuti berkata, ini maksud hadits menurut saya, dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Al-Syuab dari hadisnya Abu Hurairah dengan sanad yang lemah. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, jika hadis tersebut sah maka sungguh bisa memutus pertentangan, dan sungguh telah menjadi ridho dengan jawaban ini Al-Mazari, Ibnu Al-Jauzi dan Al-Qurtubi. Kedua, arti hadits tersebut adalah bahwa beberapa amal sungguh telah terbuka ukuran pahalanya untuk manusia dan bahwa ukuran beberapa amal tersebut itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 sampai pada kelipatan yang dikehendaki oleh Allah kecuali puasa. Maka sungguh Allah akan memberi pahala puasa tanpa ada ukurannya. Wallahu a'lam bis-shawab.